pagi yang cerah dari kota ini, tempat di mana bisnis dan kehidupan sehari-hari saling bersatu. Selamat datang teman-teman di kota belimbing kita, tempat di mana setiap langkah adalah kesempatan untuk berinovasi dan tumbuh bersama. Saya Naya akan menjadi panduan kita dalam menjelajahi keajaiban bisnis dan kehidupan di kota ini. Hari ini, kita akan memulai perjalanan kita dengan menyelami kehidupan sehari-hari di kota ini, mengeksplorasi bagaimana atmosfer dan lingkungan sekitar memberikan inspirasi bagi para pebisnis lokal. Mari kita lihat bagaimana setiap sudut kota ini menjadi sumber energi positif dan kreativitas yang tak terbatas. Sebelum kita memasuki dunia bisnis yang dinamis, mari kita kenali lebih dekat kisah sukses dan tantangan yang dihadapi oleh para pebisnis lokal di lingkungan ini. Dengan begitu, kita dapat merasakan betapa kuatnya semangat kewirausahaan di sini. Bisnis merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak sekali bisnis yang dapat dilakukan tergantung pada minat, keahlian, dan peluang pasar. Salah satu contoh bisnis yang umum adalah bisnis coffee shop. Coffee shop merupakan bisnis yang menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman lainnya, serta beberapa makanan ringan. Bisnis coffee shop menarik bagi berbagai kalangan, terutama yang muda, karena kopi merupakan minuman populer di kalangan berbagai usia, dan banyak orang muda menikmati budaya kopi, serta variasi minuman kopi yang kreatif. Coffee shop juga menyediakan lingkungan yang nyaman dan cocok untuk bekerja, berkumpul, ataupun bersosialisasi, yang sesuai dengan gaya hidup aktif generasi muda. Selain itu, coffee shop juga memberikan ruang untuk ekspresi kreativitas melalui desain interior, menu inovatif, dan media sosial yang dapat menarik pelanggan muda yang gemar berbagi pengalaman. Salah satu kafe yang akan kita bahas adalah Cafe Nako. Siapa sih yang gak kenal sama Cafe Nako ini? Pasti udah gak asing lagi kan? Apalagi buat kalian yang kalangan-kalangan remaja. Terlebih lagi, kafe ini juga memiliki banyak sekali cabang, mulai dari Depok, Bogor, Sawangan, Cinere, dan banyak lagi cabangnya. Salah satu cabang Cafe Nako yang akan kita bahas kali ini adalah Cafe Nako yang ada di Depok, Margonda. Cafe Nako yang ada di Margonda ini memiliki dua tempat loh guys, secara terpisah, dan dua-duanya juga cukup luas. Di sini juga kalian bisa bebas memilih spot tempat duduk yang nyaman untuk kalian bersantai di outdoor maupun indoor. Oh iya, kafe ini memiliki ciri khas loh, yaitu dari jendela-jendela yang mereka milikin ini. Fun fact loh guys, jendela yang mereka milikin ini namanya nako loh. Selain itu juga, nako ini berasal dari kata nasi dan kopi. Kalian kepo gak sih kenapa bisa kayak gitu? Kepo aja atau kepo banget? Cari tahu yuk! Gimana nih? Kalian udah lihat kan kafenya kayak gimana? Pasti kalian bakal betah banget deh di sini buat ngopi sambil nyantai di sini. Bahkan kalian juga bisa loh sambil ngerjain tugas ataupun
Ya cuma santai-santaian aja karena tempatnya memang seenak dan senyaman itu. Aku jadi penasaran deh sama kafe ini, apalagi pengelolaan bisnisnya. Gimana kalau kita wawancara salah satu staf di sini? Kita cari tahu yuk. Halo, selamat sore semuanya. Jadi di sini kita mau wawancara. Coba Mas perkenalan dulu kalian. Saya Teguh Firmansyah dari Kopi Nako Depok. Saya boleh wawancara Masnya nggak nih? Boleh banget kok, kita selalu ada waktu buat kalian. Oke. Langsung kalian, nggak usah basa-basi, udah Langsung aja. sore juga. Keburu hujan kan? Iya. Cafe Nako ini punya berapa cabang sih Mas? Kayaknya saya ngeliat tuh banyak banget. Dia gitu ada deh. 43 dan ke yang 44 ini ada di Semarang. Dia baru. Kita makin luas gitu kan, makin nyebar, makin jauh juga. Seperti moto yang di belakang ini. Iya. Dia makin banyak gitu kan. Kita bersaingnya tuh lawan yang lain bukan dari kopi tapi dari perluasan daerah dari kitanya kan, bukan kayak soal kopi oke juga sih kayak enak atau enggaknya, tetap kita selalu kayak ada evaluasi setiap bulannya, menu-menu yang baru tetap kita bahas itu juga. Dan kalau soal cabang kita bakal ada project lagi, nanti bakal nambah banyak lagi dan nambah luas lagi pastinya. Gitu. Coba boleh nggak sih Mas sebutin ada di daerah mana aja cabang Cafe Nako ini? Kalau disebutin mungkin banyak banget sih, Iya. soalnya ada 44 lah ya. Iya, benar. Dari Depok aja, di Depok ada kayak di Cinere, dari Sawangan juga ada, di Bogor kan yang paling dekat. Nako awal kita tuh ada di Bogor kan, Nako Pajajaran. Dia di awal tuh di situ, dan ada juga Nako Sangrai yang dimana kopi-kopi kita dari sana semua, beans-beansnya itu, biji-biji kopinya dari sana, dari Kopi Nako Sangrai. Gitu. Apa sih Kak yang bikin kafe ini menarik gitu? Kita ada identiknya sih dari kaca lah ya, dari nama kita sendiri kan dari Nako. Kaca yang kayak gini tuh disebut Nako loh Kak, disebutnya. Dan kopi Nako kita juga, Nako itu ada filosofinya ya, kayak nasi dan kopi, makanya disebutnya Nako. Konsep kafe ini kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu? Konsepnya gimana? Kita kalau soal target marketingnya itu kayak ngambil yang menengah ke bawah juga bisa, menengah ke atas juga bisa. Dari anak kecil sampai orang dewasa juga bisa. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak muda juga bisa, Kak. Ada waktu-waktunya. Apa yang membuat merek kafe ini berbeda dari yang lain di pasar? Bedanya karena kita, ya itu Kak, dari bedanya kita dari coffee shop yang lain loh. Jadi kayak identiknya soal kayak dari segi bangunan itu loh kayak yang buat kita jadi beda. Kalau soal kopi ya, itu dari Nako Gula Arena itu loh, kayak beda aja gitu rasanya dari yang lain. Kafe ini menurut Kakak cocoknya buat kerja atau bersantai sih Kak? Kalau pagi ya enaknya itu buat kerja, contohnya kayak masih disampingkan itu buat kerja sampai sore itu kerja. Kalau udah sore ke malam itu waktunya udah kayak buat bener-bener nongkrong, having fun sama teman-teman. Kalau anak zaman sekarang sebutnya healing lah ya. Iya. Apa strategi pemasaran yang paling berhasil buat narik pelanggan-pelanggan baru Kak? Strategi pemasaran yang paling berhasil sih kayak kita bangun kerjasama sama komunitas-komunitas Kak, dari kayak komunitas sepeda, komunitas motor, kita undang mereka buat kayak ngopi bareng di sini, gitu-gitu Kak. Itu hasil kayak dari keluarga mereka sendirinya pada datang kayak buat nyaranin nongkrong sini aja, akhirnya pada rame sini gitu Kak. Gimana cara kafe mengelola acara atau kegiatan untuk menarik pelanggan? Kita sih tergantung dari ada apa ya, event besar kayak contohnya Piala Dunia kemarin tuh kita ngadain musik kayak ada Biwi Gaskinnya itu sebelum acara Piala Dunianya. Kita bangun kayak kita bikin kayak vouchernya itu loh, kayak voucher tiket sama kopinya itu udah termasuk kayak dengan harga 150 udah dapat voucher tiket musik sama kopinya. Dan kalau harga 200 itu bisa dapet kayak kopi sama merchandise dan tiketnya. Itu kayak banyak yang beli akhirnya, dan Pada tertarik. Iya, pada tertarik banget akhirnya. Dan Piala Dunia juga kan rame banget tuh malam itu crowded banget di sini tuh jam 12-nya tuh menjelang tahun baru juga kan. Iya, benar. Terus bagaimana proses pengembangan menu yang dilakukan? Kalau pengembangan menu
kita dari ownernya sana kayak evaluasi nih, kita coba satu-satu. Contohnya kayak donat lah ya, yang di Bogor. Kenapa donat siram itu nggak ada di sini? Karena lebih apa ya? Kalau di sini masyarakat Depoknya lebih suka ke yang makanan lauk-lauk, kayak contohnya prasmanan di nasi Nusantara. Itu masakan-masakan rumah. Makanya kalau soal donat-donat itu gantinya di Depok itu sebagai kayak pisang nugget dia ada. Kalau menu-menunya itu kita kayak kerjasama sama anak kitchen dari tim inti kitchennya itu Kak, kayak kita mau bikin menu apa nih, ada menu yang terbaru cuma kita ubah aja sedikit menunya itu Kak. Apakah ada upaya untuk terus menghadirkan inovasi dalam menu? Lalu ada, setiap tahunnya pasti ada. Contohnya kayak menu terbaru kita ada kayak platter nako, itu ada cheese pillow, sosis sama kentang. Yang awalnya kita cuma jual kentang goreng doang. Itu selalu kita kayak makanya kayak tim kitchen tuh selalu kayak berimajinasi terus, menu-menu baru terus, selalu dikombinasiin terus. Kita selalu kombinasi menu-menu lama kita jadi menu baru akhirnya. Selalu gitu sih Kak. Bagaimana kafe menanggapi umpan balik pelanggan baik positif maupun negatif? Itu suatu hal kayak penting banget buat kita tentang kenyamanan customer di sini, kayak masalah nyaman atau enggaknya tetap kita selalu kayak nanggepin dan dijadiin masukan buat kita soal kayak tanggapan buruk, tanggapan baik. Tanggapan buruk itu kita pelajarin gimana nih cara buat menyelesaikan masalah ini, ada di mana, kita kurangnya di mana. Kita selalu kerjasama, selalu ada briefing tiap minggunya kalau ada komplainan atau apa. Kita selalu kayak misalnya ada customer kayak nggak enak, contoh makanan ini keasinan, kita selalu ganti makanan dengan makanan yang baru. Karena bener emang kenyamanan customer itu nomor satu. Ngapain? Masih dipoto ini. Lu lama sih? Banget nih. Bowlicious, satu mangkok penuh kelezatan. Cara yang segar-segar. Nih, Molx ada di sini. Segarnya bukan main. Bikin ketagihan deh. Molx, segarnya bukan main. Balik lagi nih teman-teman, dicari tahu yuk. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung acara nih guys. Kira-kira apa aja nih sih strategi bisnis yang diterapkan oleh cafe ini? Tonton sampai habis ya. Menu apa sih Kak yang paling banyak dipesan di sini? Tergantung jam sih Kak, soalnya kita menunya beda-beda, dari pagi ke malam itu beda. Dari pagi itu ada menu prasmanan, contohnya kayak nasi Nusantara. Yang paling banyak nasi Nusantara itu nasi rawon. Kalau soal dari siang sampai ke malam ya, itu dari cemilannya aja dulu ya. Itu contohnya kayak kentang karage dan platter nako itu banyak banget. Dan kalau udah malamnya itu nasi goreng spesial, dia baru keluar malam. Apa upaya kafe ini dalam menghadapi persaingan ketat di pasar coffee shop lainnya? Kita kalau soal persaingan kita enggak ya, kita lebih fokus ke ngebangun outlet kita sendiri, memperluas outlet kita sendiri, ngembangin menu-menu kita juga yang kayak menu-menu baru yang beda dari yang lain, itu aja Kak. Bagaimana kakak mengelola rantai pasokan untuk meminimalkan resiko ketidaktersediaan bahan bakunya? Jadi itu dari kita punya staff di gudang itu kita ada. Jadi yang jaga stok barang di sini itu ada orang gudang, dia yang ngeproses kayak keluar masuknya barang, ntar barang habisnya kapan, itu selalu dihitung-hitung sama dia. Misalnya contohnya kayak beans kopi yang kayak udah tinggal 5 aja, itu harus kita order lagi Kak, biar yang namanya nggak ada yang kayak tiba-tiba beans kita tinggal 5 terus kayak customer rame datang,
hasilnya kita udah nggak punya stok lagi gitu. Ini pas udah Genset tinggal 5 tuh harus otomatis kita harus udah order biar nggak ada yang namanya kehabisan stok gitu aja sih. Apa strategi pengembangan produk yang kakak lakuin sebagai leader yang diterapin untuk menjawab perubahan selera konsumen? Kan selera konsumen suka berubah-berubah. Iya, berubah-berubah. Kita tetap sih kayak dari jamnya itu loh yang membedakan kita dari kafe yang lain. Tetap kalau customer maunya apa mau apa kita tuh jelasin. Kalau SOP-nya di sini tuh menu makanan beratnya di pagi itu nasi Nusantara. Kalau siang sampai sore dan malam itu kayak ada cemilan kayak kentang-kentangan, roti bakar. Dan kalau jam 4 sampai jam malam itu udah kayak ada nasi goreng mie tek itu udah ada. Kalau misalnya ada customer yang mau minta nasi goreng sedangkan itu di pagi hari itu kan nggak ada, otomatis kita kasih pengarahan yang baik. Gimana sih SOP di sini gitu sebetulnya biar kayak kita nggak ada salah paham antar customer gitu aja. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh cafe shop ini? Tantangan utamanya sih kayak dari tantangan yang berat banget ya pernah kita alamin tuh pas COVID itu kan sepi banget. Iya. Sama banyaknya kafe-kafe baru yang buat kita jadi kayak sepi lah revenue-nya. Cuma kita tetap kayak ngembangin menu baru, alhasil kan customer balik lagi ke sini. Intinya itu cuma satu Kak, kenyamanan customer. Gimana kayak customer tuh emang nyaman buat datang ke sini lagi dan buat nongkrong di ngopi di sini lagi. Dan banyak banget reguler di sini kayak tamu-tamu yang sering datang lagi ke sini tuh hanya banyak banget gara-gara emang kenyamanan kita itu paling kita diutamain. Iya, nomor satu banget lah di sini. Nah, kalian udah denger kan kalau kenyamanan tuh diutamain loh di cafe ini. Bagaimana kakak menangani tantangan dalam mempertahankan kualitas produk seiring dengan ekspansi outlet? Kita selalu update tuh kalau masalah produk-produk ya, misalnya produk ini nggak laku nih, gimana sih caranya biar laku? Kita ada yang namanya kerjaan kayak buat anak staffnya itu ngelakuin upselling, kayak kita promosiin lagi menu-menu kayak nggak jarang yang banyak dibeli ya, kita kayak tawarin ke customer di antar meja itu, kayak kita tawarin naikin lah kayak revenue lagi menu-menu yang udah jarang dibeli. Misalnya contohnya kayak ada kita mie kocok itu jarang banget, dengan adanya kayak kita upselling itu nawarin customer yang tanpa pengetahuan customer itu nggak tahu mie kocok itu apa dan kita jelasin apa mie kocok sebenarnya, akhirnya ada aja yang kayak mau buat beli mie kocok itu. Akhirnya sampai sekarang mie kocok laku juga. Apa strategi kepemimpinan kakak dalam memotivasi tim buat mencapai tujuan bersama? Itu sih misalnya ada satu masalah gitu, saya nggak pernah yang namanya kayak membuat staff itu merasa bersalah gitu. Kan kakak tahu sendiri kalau setiap manusia kan punya salah gitu. Tapi tetap kayak saya harus membangun gimana kayak biar dia nggak down banget. Apa sih ini inti masalahnya itu apa, dan ayo kita kerjasama buat menyelesaikan masalah itu sesuai SOP yang udah diberlakukan dari pusat gimana. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa sih langkah-langkah yang diambil buat memastikan konsistensi dalam layanan pelanggan di seluruh outlet? Dari awal masuk customer itu aja itu harus kita sapa, biar kayak contoh gini, ada seorang pekerja yang moodnya itu kacau berantakan, dengan adanya kita yang kayak buat nyapa dia dengan senyuman, akhirnya mood dia balik lagi dan akhirnya mau buat ngopi, menenangin diri gitu. Customer akhirnya ujung-ujungnya jadi nyaman buat ngopi di sini. Itu aja. Kalau ngelihat dari meja-meja table juga kayak piring yang udah selesai itu otomatis kita harus angkat kan, biar kayak customer yang kerja gitu yang setelah makan itu langsung kayak ngerasa oh pelayanan ini bagus ya di sini. Pokoknya pelayanan itu paling penting di sini. Kita nggak boleh yang namanya kayak bodo amat lah sama area itu, nggak mungkin. Itu kayak daun-daun banyak ini aja harus kita sapu kan. Selalu kayak kenyamanan antar customer. Kita juga kalau ada customer yang ngajak ngobrol kita obrol balik. Kemarin kayak saya bersikap friendly juga sama customer gitu. Emang harus kayak gitu kan. Iya. Biar kayak nggak terlalu kaku banget gitu sama customer. Terus demi kenyamanan customer juga, karena banget itu asik. Ada lagi mau ditanya? Oke, udah
makasih banget sama Kakak Teguh udah mau diwawancara buat tugas kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Senang hati Kak.